Semangat pagi, sahabat ruang bagi. Kali ini kita khusus edisi bagi firman dengan tema kepemimpinan yang merasa tidak aman. Sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Engkau utus untuk membimbing kami dalam kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami membuat kami tenang dan bahagia. Bapa di dalam surga, kami hamba-Mu ini berkumpul secara daring untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Kami memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati setiap hamba-Mu untuk membimbing kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu yang kudus dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman yang akan saya bagikan hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 16 berbunyi, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Karena saya mendapatkan tema pemimpin yang merasa tidak aman. Yang pertama-tama saya mendefinisikan pemimpin terlebih dahulu. Banyak ahli yang sudah mendefinisikannya, saya mencoba untuk menyimpulkan. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki dasar pemikiran yang jelas sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Ia mampu mengatur khalayak dan menjadikan pusat perhatian bagi khalayak, entah menunggu perintah atau mencari solusi dari masalah yang tengah dihadapi khalayak. Di dalam diri setiap pemimpin ada karakter yang membuat dia menjadi orang yang terpusat. Karakter itu yang disebut sebagai kepemimpinan. Ahli-ahli juga telah mendefinisikannya. Di sini saya menyimpulkan, kepemimpinan adalah karakter yang terpatri di dalam pribadi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam memenuhi kepentingan bersama pada satu kelompok untuk menjadi lebih baik. Namun, seorang pemimpin yang memiliki sifat dasar keras serta angkuh akan mengubah kondisi menjadi otoriter dan berbuat hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau sekelompok kecil masyarakat saja. Herodes adalah contoh dari seorang pemimpin yang angkuh. Herodes itu seorang pemimpin, namun posisinya sangat sentral dan terpusat pada satu hierarki menjadikan ia sombong dan tidak tahu diri. Ia nyaman di atas puncak dari suatu hierarki dan selalu ingin melihat ke atas sehingga ia lupa bahwa ada kondisi atau perubahan lain yang sedang ia hadapi. Ia tidak siap akan kondisi baru dan tidak mau menerima ada penerus yang jauh lebih berjaya darinya, apalagi Tuhan yang telah mengutus putranya Yesus sendiri. Herodes tidak berpikir untuk rakyatnya, namun ia terus berusaha mempertahankan dirinya pada puncak hierarki. Rasa nyaman yang ia alami sebenarnya adalah kepalsuan karena di dalam hatinya ada kekhawatiran akan turun dari tahtanya. Kehadiran 3 orang Majus mengusik kenyamanan Herodes. Ia berusaha tetap tenang, namun dalam hati ia memiliki kemarahan dan rasa takut. Herodes tidak hadir di hadapan Tuhan untuk memohon petunjuk ataupun berusaha untuk bersabar. Merasa dibohongi oleh 3 orang Majus membuat ia meledak dan makin marah. Rasa nyaman yang Herodes miliki hancur dan pertahanan terakhir di balik ketenangannya sirna. Ia dengan terbuka mengambil keputusan untuk memusnahkan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah sesuai yang diceritakan oleh 3 orang Majus. Di Alkitab dengan jelas menceritakan kisah pembunuhan anak-anak berusia 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Bersyukurlah bahwa Yesus telah diungsikan ke Mesir melalui penglihatan atau kesaksian dari Yusuf ayahnya dalam mimpi. Kisah Herodes, seorang pemimpin dan kepemimpinan yang sangat otoriter dan angkuh, memberikan kita pelajaran hidup yang bermakna, yakni pertama, kenyamanan kita janganlah membawa kita untuk menjauh dari Tuhan.
Kemampuan kita miliki mestinya membawa perubahan dan pengaruh positif bagi khalayak. Kita selalu siap untuk dikritik dan menerima perubahan. Dipercaya menjadi pemimpin dibutuhkan kerelaan. 5. Biarkan Tuhan hadir sebelum kamu mengambil keputusan penting. Artinya, mengambil keputusan perlu dipertimbangkan secara matang dan mestinya keputusan itu bukan untuk mempertahankan kenyamanan kita. Kita menjadi pemimpin karena ada yang menjadi bawahan. Karenanya perlu mempertimbangkan nasib bawahan ketika kita menjadi sebuah atau memilih sebuah kebijakan. Mungkin teman-teman punya pelajaran lain yang dapat diambil dari kisah Herodes, itu nanti bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Mari kita akhiri pembagian firman hari ini dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah dan penuh belas kasih, sabdamu adalah jalan kebenaran serta menjadi energi dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu bersikap baik sebagaimana cerminan kebajikan. Semoga sabdamu yang kami wartakan menguatkan iman kami serta memberikan harapan baru bagi orang yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih telah menonton.